Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel aku. Belajar bersama, tempatnya belajar asik dan menarik. Di video kali ini, aku mau nge-share tentang materi dan juga soal-soal tentang visi misi pemerintah Nawacita atau RPJMN dan juga visi misi Kemenkes. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe, di-like, dan di-komen juga supaya aku lebih semangat buat konten berikutnya. Dan jangan lupa ya, nyalakan tanda lonceng. Jadi kalian gak ketinggalan kalau aku udah upload video terbaru atau video menarik lainnya. Terima kasih ya yang udah subscribe. Langsung saja kita ke materi dan pembahasan. Di materi yang pertama, di RPJMN 1, 2005 sampai 2009, itu fokusnya untuk menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman, damai, yang adil, dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Di RPJMN 2, itu tahun 2010 sampai 2014, memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian. Di RPJMN 3, 2015 sampai 2019, itu untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek. Dan di RPJMN 4, 2020 sampai 2025, fokus utamanya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif. Visi pemerintah 2014 sampai 2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi pemerintah 2015 sampai 2019. Visi pemerintah 2020-2024 yaitu Kabinet Indonesia Maju. Visinya terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi pemerintah 2020-2024, yang pertama peningkatan kualitas manusia Indonesia, yang kedua penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan, 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, 5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, 8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Ya, ini dia visi dari Presiden Jokowi dan bagian kesehatannya ada di poin 2 ya guys, yaitu pembangunan sumber daya manusia SDM. Ya, misi Kemenkes, guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenkes menetapkan misi sebagai berikut. 1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. 2. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan. 3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. 4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. 3 pilar nawacita kesehatan. Yang pertama, melakukan revolusi mental masyarakat agar memiliki paradigma sehat. Pilar ini diimplementasikan melalui pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat atau dengan kata lain GERMAS. Kedua, penguatan layanan kesehatan melalui dari pinggiran di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dengan melakukan terobosan pemerataan tenaga kesehatan atau yang sering disebut Nusantara Sehat. Ketiga, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nilai-nilai pro rakyat. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan status sosial ekonomi. Inklusif. Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak. Seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif yang meliputi lintas sektoral, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, dan masyarakat madani. Responsif.
Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat sosial dan budaya, dan kondisi geografis. Efektif, program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. Bersih, penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, transparansi, dan akuntabel. Ya, kita masuk ke soal latihan. Yang pertama, visi Presiden 2015 sampai 2019 dengan terwujudnya Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan agenda prioritas dikenal dengan nama istilah A. Trisakti, B. Nawacita, C. Gotong royong, D. Quick wins, E. Germas. Jawabannya pasti udah tahu ya, teman. Ya, jawabannya adalah B. Nawacita. Nomor 2, berikut ini yang merupakan visi pemerintah 2015-2019 adalah A. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. B. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. C. Terwujudnya sistem informasi kesehatan terintegrasi pada tahun 2019 yang mampu mendukung proses pembangunan kesehatan dalam menuju masyarakat sehat, mandiri, dan berkeadilan. D. Terwujudnya keamanan sosial yang mampu menjaga kedaulatan wilayah dan menopang kemandirian. E. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera karena sistem ekonomi yang sudah terintegrasi pada tahun 2019. Ya, jawabannya adalah B. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ini dia ya teman-teman. Nomor 3, dalam rangka pembangunan kesehatan sesuai Perpres Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maka diterbitkan Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2015 berisi A. Pelayanan ponek 24 jam dari Gawat Daruratan dalam maternal dan neonatal. B. Petunjuk teknis pelaksanaan program kerjasama antara Puskesmas, UTD, dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu. C. Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit, dan jejaring pelayanan transfusi darah. D. Klasifikasi rumah sakit. E. Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Ya, jawabannya adalah B. Petunjuk teknis pelaksanaan program kerjasama antar Puskesmas, UTD, dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu. Nomor 4, berikut yang tidak termasuk dalam indikator program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga adalah A. Program gizi, B. Kesehatan ibu dan anak, C. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular, D. Perilaku hidup sehat, atau E. Perilaku dan kesehatan lingkungan. Ya, jawabannya adalah D. Perilaku hidup sehat. Nomor 5, program Indonesia Sehat terdapat 3 komponen sebagai arah titik program Kemenkes RI, yaitu A. Mewujudkan Indonesia hebat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan Indonesia. B. Mewujudkan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. C. Mewujudkan Indonesia sehat, pengurangan angka kesakitan dan jaminan hidup sehat. D. Mewujudkan paradigma sehat, pengurangan kematian ibu melahirkan. Kartu Indonesia Sehat, atau E. Mewujudkan Indonesia sehat, jaminan hidup sehat, dan pengurangan angka stunting. Ya, jawabannya adalah B. Mewujudkan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Ini ada di materi yang tadi dilampirkan di awal ya, teman. Nomor 6, berikut yang bukan termasuk pokok tujuan Jokowi Ma'ruf 2020-2024 pengganti nawacita adalah A. Pembangunan infrastruktur, B. Pembangunan SDM, C. Mengentas kemiskinan, D. Mengundang investor, E. Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Ya, jawabannya adalah C. Mengentas kemiskinan. Teman-teman bisa baca kembali ya materi yang sudah dilampirkan awal tadi. Nomor 7, perbedaan fokus RPJMN 3 dan RPJMN 4 2020-2024 adalah A. RPJMN 3 fokusnya untuk menata kembali NKRI, sedangkan 4 berfokus pada memantapkan pembangunan secara menyeluruh. B. Yang 3 tentang memantapkan pembangunan secara menyeluruh, sedangkan yang 4 tentang mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri. C.
Yang ketiga, tentang mewujudkan Indonesia yang mandiri, sedangkan yang keempat, tentang memantapkan pembangunan secara menyeluruh. D. RPJMN 3, tentang menata kembali NKRI, sedangkan yang keempat, tentang memantapkan pembangunan secara menyeluruh. Atau E, bukan salah satu di atas. Ya, jawabannya adalah B, RPJMN 3 tentang memantapkan pembangunan secara menyeluruh, sedangkan RPJMN 4 tentang mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri. Teman-teman boleh balik lagi ya ke materi awal, di sana tadi udah saya lampirkan. Nomor 8, pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengacu pada visi pemerintah 2020-2024 adalah A. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. B. Meningkatkan sumber daya kesehatan. C. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. D. Terwujudnya Indonesia sehat. Atau E. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Ya, jawabannya adalah A. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ini dia visi misinya ya teman, 2020 ke 2024. Nomor 9, untuk mencapai visi pemerintah, pemerintah telah menetapkan beberapa misi antara lain A. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. B. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. C. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. D. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi. Atau E. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Ya, jawabannya adalah A. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 10. Guna mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia atau nawacita Presiden kelima, Kemenkes menetapkan misi sebagai berikut kecuali A. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. B. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan. C. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. D. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu SDK. Atau E. Memantapkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif. Ya, jawabannya adalah C, pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ini juga ada di materi yang tadi ya, teman-teman. Ya, nomor 11. Dalam rangka mewujudkan nawacita 5, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelaksanaannya yang mengacu pada Permenkes nomor 39 tahun 2016, yaitu A. Posbindu, B. Pispeka, C. PTM, D. Germas, atau E. Cerdik. Ya, jawabannya adalah B. Pispeka. Oke teman-teman, terima kasih buat teman yang sudah subscribe. Semoga kalian lulus dan dimudahkan menjadi ASN. Sampai jumpa di video berikutnya.